Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan membahas mengenai ta'rif yang nomor 5, yaitu al-ta'rif atau al-ta'rif yang masuk kepada kalimat isim. Namun sebelum kita memasuki pembahasan mengenai al-ta'rif ini, ada beberapa hal sebagai pengantar yang perlu diketahui. Pengantar pertama yaitu terkait lafadz ya. Di dalam suatu lafadz itu ada yang disebut dengan mafhum dan ada yang disebut dengan farad atau misdaq. Misalnya lafadz insan. Lafadz insan ini, mafhum dari lafadz insan ini ya. Insan ini disebut lafadz pertama ya, biar lebih jelas ya, biar lebih terinci. Insan ini pertama disebut dengan lafadz. Nah, insan ini memiliki makna atau mafhum. Mafhum dari insan ini adalah hayawanun natik. Nah, hayawanun natik ini disebut dengan mafhum dari lafadz insan. Letak mafhum yaitu ada di dalam pikiran atau ada di dalam zihn. Kemudian lafadz insan ini yang mafhumnya adalah hayawanun natik memiliki misdaq atau farad, individu yang dicakup oleh makna lafadz insan. Yaitu di sini individu yang dicakup oleh makna lafadz insan yaitu Zaid, Bakar, Osman dan seterusnya. Letaknya misdaq atau farad ini yaitu ada di alam luar atau fil kharij, di dalam realitas eksternal. Sementara letak dari mafhum yaitu ada fil dzihn, ada di dalam nalar, di dalam pikiran. Ini adalah pengantar pertama yang perlu diketahui ya, agar nanti ketika memasuki pembahasan mengenai al-ta'rif bisa membedakan apa yang dimaksud dengan farad, apa yang dimaksud dengan nanti yang dimaksud dengan jinis atau mafhum. Kemudian pengantar yang kedua atau muqaddimah yang kedua yaitu al-ta'rif itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan al-jinsiyah, ada yang disebut dengan al-ahdiyah. Al-ta'rif disebut dengan jinsiyah apabila yang hendak dijelaskan ya, oleh al yang masuk pada suatu lafaz itu adalah mafhum dari lafaz itu. Jadi apabila al hendak menjelaskan mafhum dari kata ya, dari kata yang dimasuki oleh al itu, maka al tersebut disebut dengan al-jinsiyah. Yang kedua, al disebut dengan al-ahdiyah. Kapan al disebut dengan al-ahdiyah? Yaitu apabila al itu masuk pada suatu lafaz
yang bertujuan untuk menjelaskan fardun muayyan atau individu tertentu yang sudah diketahui oleh mukhatab atau lawan bicara kita. Maka jika tujuan al tersebut hendak menjelaskan individu tertentu yang sudah diketahui oleh mukhatab, oleh lawan bicara kita, maka al tersebut disebut dengan al-ahdiyah. Kemudian al-jinsiyah ini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan al-haqiqah atau al-lil jinsi, ada yang disebut dengan al-ahdi dzihni, ada yang disebut dengan al-lil istighraq. Kapan al-jinsiyah disebut dengan al-haqiqah atau al-lil jinsi? Yaitu apabila al tersebut murni ingin menjelaskan mafhum dari suatu lafaz tanpa bighaddin nazar anil afrad, tanpa melibatkan individu dari lafaz itu. Maka apabila al-jinsiyah memang hendak menjelaskan, ya, memang hendak menjelaskan murni mafhum, ya, maka itu disebut al tersebut disebut dengan al-haqiqah atau alil jinsi. Kemudian kapan al-jinsiyah disebut dengan al-ahdi dzihni, yaitu apabila al tersebut hendak menjelaskan mafhum dari suatu lafaz yang ada pada individu satu individu yang ghairu muayyan, yang tak tertentu. Ya. Memang ingin menjelaskan mafhumnya, tapi mafhum yang ingin dijelaskan itu adalah mafhum yang terletak yang ada pada satu individu namun ghairu muayyan. Satu individu ini tidak jelas, ya, tidak tertentu, tidak tertuju pada, ya, individu yang nyata, yang jelas, ya, yang tertentu. Ya. Kapan al ini disebut dengan al-lil istighraq? Yaitu apabila al itu bertujuan untuk menjelaskan mafhum dari suatu lafaz yang ada, ya, yang ada pada seluruh individu yang dicakup oleh lafaz tersebut. Maka ketika itu, ya, dia disebut dengan al-istighraq. Ini hanya pengantar saja, nanti akan jelas, ya, ketika kita masuk pada kitabnya. Ini hanya sebagai pengantar saja biar nanti lebih paham ketika membaca kitabnya. Kemudian al-ahdiyah ini, ya, dibagi sebagaimana di dalam kitab, ya, di dalam kitab Turusul Balaghah dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan al-ahdil dzikri, ada yang disebut dengan al-ahdil huduri atau ilmi. Kapan al-ahdiyah itu disebut dengan al-ahdi dzikri? Yaitu apabila mukhatab mengetahui individu, ya, mengetahui individu yang sudah tertentu tersebut, ya, yang sudah diketahui tersebut dengan cara, ya, dengan cara atau disebabkan sudah disebutkan sebelumnya. Mukhatab mengetahui individu ini karena memang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini disebut dengan al-ahdi dzikri. Kemudian kapal al-ahdiyah itu disebut dengan al-ahdil huduri, yaitu apabila mukhatab mengetahui individu tersebut, ya, karena dia hadir di hadapannya. Individu tersebut hadir di hadapannya. Atau karena memang dia sebelumnya sudah mengetahui, antara mutakallim dan mukhatab sudah mengetahui sebelumnya mengenai individu tersebut. Maka ketika itu
Ya, al tersebut disebut dengan al-ahdil huduri. Jadi al jinsi ini berkaitan dengan mafhum, sementara al ahdiyah ini berkaitan dengan fardun muayyan. Ini yang perlu dicatat ya. Berkaitan dengan fardun muayyan, individu ya, individu tertentu yang diketahui oleh mukhatab. Nah, sekarang kita kembali ke kitab. Wa ammal muhalla bi'al, dan adapun yang ditempati dengan al atau yang dihiasi isim ya, kata lafaz yang ditempati yang dihiasi dengan al, fayukta maka ialah didatangkan bihi apa dengan al muhalla bi'al, idza kana al gharadu apabila ada al gharadu apa tujuan, al hikayatah ialah menceritakan menjelaskan, anil jinsi nafsihi dari jenis itu sendiri. Jadi tujuan mendatangkan isim ya, lafat dengan didahului dengan al itu ya. Tujuan pertama yaitu karena hendak menjelaskan jenis atau mafhum dari lafat tersebut. Misalnya gini. Nahu contohnya al-insanu hayawanun natik. Al-insanu adapun manusia, hayawanun natik ialah makhluk hidup yang berpikir. Mahallus syahidnya di sini adalah lafaz al-insan. Al-insan ini didahului dengan al atau dimasuki dengan al. Nah, tujuan mendatangkan al di sini yaitu untuk menjelaskan mafhum ya, mafhum atau jenis dari lafaz al-insan ini. Murni karena ingin menjelaskan mafhumnya ya, karena ingin menjelaskan mafhum dari lafaz al-insan ini. Itu al didatangkan atau lafaz yang didahului. Kalau mengikuti bahasa musonef di sini. Lafaz yang didahului dengan al didatangkan, disebutkan karena bertujuan untuk menjelaskan mafhum dari lafaz tersebut. Seperti lafaz al-insan ini. Yaitu al-insanu ini didatangkan dengan didahului dengan karena murni ingin menjelaskan mafhumnya tanpa berkaitan dengan fardunnya, dengan afrodnya, dengan individunya. Contohnya al-insanu hayawanun natik. Watu sama dan dinamakan al apa al jinsiyatan pada jinsiyah. Jadi al yang tujuannya adalah untuk menjelaskan mafhum dari suatu lafaz disebut dengan al-jinsiyah. Awil hikayata atau menceritakan, menjelaskan an makhudin dari sesuatu yang sudah diketahui min afrodil jinsih dari individu-individu jenis atau mafhum dari suatu lafaz. Yang pertama mendatangkan al itu bertujuan untuk menjelaskan jenis atau mafhum dari suatu lafaz. Yang kedua, tujuan mendatangkan al yaitu karena hendak menjelaskan ya, individu yang sudah diketahui oleh mukhatab. Individu tertentu yang sudah diketahui oleh mukhatab. Mukhatab tahu mengenai individu ini caranya dengan apa? Wa ahduhu dan diketahuinya ma'hud imma ada kalanya bitaqaddumi dzikrihi ialah dengan terdahulunya penyebutan ma'hud. Caranya gimana ya? Mukhatab atau lawan bicara kita itu tahu mengenai individu tersebut. Yaitu ada kalanya mukhatab itu tahu karena memang sebelumnya sudah disebutkan di dalam lafaz, di dalam kalimat, di dalam susunan kalimat. Contohnya, nahu inna arsalna ilaikum rasula.
Sesungguhnya kami arsalna ialah mengutus kami ilaikum kepada kalian rasulan pada seorang rasul syahidan yang menjadi saksi alaikum atas kalian. Kama arsalna sebagaimana telah mengutus kami ila fir'auna pada Fir'aun rasulan pada seorang rasul fa'aso maka berdurhaka maka durhaka Fir'aunu siapa Fir'aun ar-rasulah pada seorang rasul fa'akhadnahu maka kemudian menyiksa kami hu terhadap Fir'aun akhdan dengan siksaan wabilan yang berat. Mahallu syahidnya yaitu di dalam fa'asa Fir'aunur rasulah ar-rasulah. Di sini ar-rasulah ya didahului dengan al ya, didahului dengan al. Al di sini untuk menjelaskan individu yang sudah diketahui oleh mukhatab. Individu tertentu misalnya A yang sudah diketahui oleh mukhatab. Bagaimana cara mukhatab ini tahu mengenai individu ar-rasul ini? Itu karena sudah disebutkan sebelumnya, yaitu kama arsalna ila fir'auna rasulah. Nah, ini ya. Mahlusyatnya rasulah. Karena ini sudah disebut sebelumnya sehingga mukhatab tahu ya, mukhatab tahu ya bahwasanya rasulan ini ya ar-rasulah di sini yaitu isinya adalah rasulan ini karena sudah disebutkan sebelumnya. Itu ya yang pertama. Ini disebut dengan al-ahdiyah tapi al-ahdiyah ya al-ahdi dzikri yaitu mukhatab tahu mengenai individu yang dijelaskan al di dalam lafaz ar-rasulah ini taunya karena sudah ada sebutan sebelumnya. Rasulan sudah disebut sebelumnya. Dan ada kalanya wa imma bihudurihi bidzatihi dan ada kalanya dengan hadirnya ma'hud bidzatihi dengan zatnya ma'hud. Ada kalanya mukhatab tahu mengenai individu tertentu tersebut karena memang dia hadir di hadapan mukhatab atau mukhatab berada di dalam lingkarannya. Misalnya, nahu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, akmaltu telah menyempurnakan aku lakum terhadap kalian, dinakum terhadap agama kalian. Mahallu syahidnya di dalam contoh ini adalah lafaz al-yaum. Di sini al-yaum didahului dengan al. Nah, al di sini yaitu untuk menjelaskan pada yaum tertentu yang sudah diketahui oleh mukhatab. Ya. Bagaimana mukhatab tahu ya? Bagaimana mukhatab tahu mengenai hari itu ya? Ya karena mukhatab ya, mukhatab memang pada saat itu dia hadir. Memang dia berada di langkah di hari itu ada. Nah, misalnya yang lebih jelas. Misalnya kita disuruh oleh orang tua kita untuk menutup pintu. Misalnya kita berada di dalam rumah. Kita disuruh orang tua iglikil bab. Pintu itu tutup, albab. Nah, yang dimaksud dengan albab ini adalah individu tertentu ya atau pintu tertentu yang sudah diketahui oleh kita. Oleh kita. Bagaimana kita tahu bahwasanya pintu tertentu itu ya? Bagaimana kita tahu pintu yang dimaksud oleh orang tua kita itu? Itu karena pintu itu ada di depan kita misalnya. Pintu kamar ini, pintu kamar itu. Iglikil bab. Ah, ini ya. Itu bihudurihi bidzatihi. Ini yang dimaksud dengan al
al-ahdil huduri wa imma bima'rifatis sami'u lahu. Dan ada kalanya dengan mengetahuinya sami, orang yang mendengar, lahu terhadap ma'hud, atau ya, atau karena sebelumnya sami, ya, lawan bicara kita sudah mengetahui mengenai individu tersebut, sehingga ketika individu itu disebutkan maka didatangkanlah dengan al. Misalnya ya, il yubayi'unaka tahta syajarah, ketika mereka membaiat kamu Muhammad tahta syajarati, di bawah pohon. Nah, di pohon ini sudah diketahui oleh Nabi Muhammad sebelumnya, sehingga ketika disebut dengan kata asyajarah dengan al, ya, maka al ini untuk menunjuk pada individu pohon, ya, pada individu pohon tertentu yang sudah diketahui oleh mukhatab, oleh Nabi Muhammad, ya. Cara Nabi Muhammad mengetahuinya gimana? Ya, karena memang Nabi Muhammad sebelumnya sudah tahu mengenai syajarah ini, itu ya. Karena sudah ada pengetahuan sebelumnya. Sehingga ketika kata asyajarah disebut, maka pikiran mengenai syajarah ini sudah langsung ada di dalam pikiran kita. Oh, yang dimaksud syajarah ini itu. Meskipun tidak disebut ya, bahwasanya yang dimaksud syajarah ini adalah misalnya ya, pohon ini, pohon itu, tidak. Karena sudah ada di pikiran mukhatab. Waktu sama dan dinamakan al-af'al ahdiyatan pada al-ahdiyah. Jadi yang menjelaskan an-ma'hudin min afrodil jins ini disebut dengan al-ahdiyah. Awil hikayata, atau tujuannya lafadz yang didahului dengan al itu disebutkan, didatangkan, atau karena tujuannya adalah menjelaskan, menceritakan anjami'i afrodil jinsi, dari seluruh individu-individu jenis, yaitu untuk menjelaskan, ya, lebih jelasnya gini, untuk menjelaskan mafhum yang ada di seluruh afrod, dari mafhum lafad, suatu lafad. Contohnya gini, nahu innal insana lafi husrin. Di sini mahallu syahidnya adalah lafaz al-insan. Al-insan ini disebutkan, didatangkan ya dengan menggunakan al. Tujuan al di sini yaitu untuk menjelaskan mafhum dari insan ini yang ada pada seluruh afrodnya. Jadi tidak hanya ingin menjelaskan mafhumnya semata, tapi ingin menjelaskan mafhum dari lafaz insan yang terletak, yang ada pada seluruh individu dari lafaz insan. Individu dari lafaz insan. Watu sama, dan ini disebut al yang menjelaskan mafhum ya yang ada pada seluruh individunya, ini disebut dengan istighraqiyah. Watu sama, dan dinamakan al-af'al istighraqiyatan pada al-istighraqiyah. Disebut dengan al lil istighraq. Waqad yuradu, dan terkadang dimaksudkan bi al apa dengan waqad yuradu, dan terkadang dimaksudkan bi al dengan al isyarat, al isyaratu apa, menunjukkan ilal jinsi pada jenis, atau mafhum ini ilal jinsi pada jenis fi fardin ma, di dalam individu tertentu. Dan terkadang al itu didatangkan, disebutkan, atau masuk pada suatu lafaz karena bertujuan untuk menjelaskan mafhum. Saya ulang.
Waqad yuradu dan terkadang dimaksudkan bi'al dengan al isyaratu apa menunjukkan ilal jinsi pada jenis fi fardin ma di dalam individu tertentu. Terkadang ya al itu disebutkan atau masuk pada suatu lafaz dengan tujuan untuk menjelaskan mafhum yang ada pada satu individu ghairu muayyan yang tak tertentu, misalnya ya, walaqad amurru 'alal laimi yasubbuni, dan sungguh lewat aku 'alal laimi atas orang yang jahat, yasubbuni yang mencela siapa laimni kepadaku. Famadaitu maka lewat aku summatah di sana, qultu berkata aku, la yaknini tidak membuat peduli siapa laim ni kepadaku. Artinya dia aku tidak menghiraukan ya terhadap laim tersebut, orang yang jahat itu. Ini mahallu syahidnya adalah di lafaz al-laim. Al-laim ini disebutkan dengan didahului dengan al. Al yang ada di dalam al-laim ini disebut dengan al-ahdi dzihni. Al-jinsiyah lil ahdi dzihni. Kalau lengkapnya seperti itu ya. Kenapa disebut dengan al-ahdi dzihni? Karena al di sini hendak menjelaskan mafhum dari al-laim yang ada pada satu individu yang tak tertentu. Yang tak tertentu. Karena tidak mungkin kan kalau lewat ya, kalau lewat atas al-laim dengan makna mafhumnya semata. Karena mafhum itu kan ada di dalam pikiran. Maka kalau kalau ini yang dimaksud al-laim ini adalah mafhumnya semata ya, mafhumnya semata itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau hanya mafhum, mafhum ini ada di dalam pikiran. Sehingga lewat ya atas al-laim dengan makna mafhumnya itu tidak mungkin. Maka pasti yang dimaksud al-laim di sini adalah mafhum al-laim yang mewujud yang ada pada individu ya, pada individu. Namun ya bukan seluruh individu al-laim karena tidak mungkin ya lewat uh, lewat terhadap atau di depan orang semua orang jahat tidak mungkin. Nah, ini ya berarti yang dimaksud di sini adalah satu individu, namun individu itu tidak tertentu. Mereka bisa mencakup A, bisa juga B, bisa kemungkinan C dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan al-isyaratu ilal jinsi fi fardin ma. Wa idza waqa'al muhalla bi'al, dan apabila terjadi al-muhalla atau ada, wa idza waqa'ah, dan apabila ada al-muhalla bi'al apa atau terletak, waqa'ah ini terletak terjadi al-muhalla bi'al apa lafad yang ditempati yang dihiasi dengan al, khobaron menjadi khobar, terletak posisinya menjadi khobar, afadah maka memberikan faidah apa al-muhalla bi al-qasrah pada qasar. Nahu contohnya wa huwal ghafurul wadud. Adapun Allah ialah zat yang maha pengampun. Di sini mahalu syahidnya adalah al-ghafur. Al-ghafur ini disebutkan dengan didahului dengan al. Karena ini menjadi khobar, maka ini afadal qasar. Qasar itu maksudnya al-ghafur ini hanya berlaku kepada
huwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlaku kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang Maha Pengampun itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain itu tidak. Itu yang dimaksud dengan qasar. Artinya Al-Ghafur ini berlaku yang memiliki hanya Allah semata, bukan yang lainnya. Itu apabila lafat yang didahului dengan al itu menjadi khobar, maka memiliki faidah qasar. Demikian terkait penjelasan mengenai al-ta'rif ini, ya. Untuk mengulang, saya kembali ke catatan yang tadi, bahwasanya al-ta'rif itu dibagi dua, ada yang disebut dengan al-jinsiyah, apabila yang dijelaskan itu adalah mafhum dari suatu lafaz, dan ada yang disebut dengan al-ahdiyah, apabila yang dijelaskan itu apabila yang dijelaskan al itu adalah fardun muayyan, individu tertentu yang sudah diketahui oleh mukhatab. Apabila mukhatab tahu mengenai fardun muayyan ini karena fardun muayyan ini sudah disebutkan sebelumnya di dalam kalimat, maka disebut dengan al-ahdu dzikri. Namun apabila mukhatab ini tahu mengenai individu tertentu ini karena memang sebelumnya dia sudah mengetahui, ya, maka disebut dengan al-ahdil ilmi, atau fardun muayyan ini ada di hadapannya, hadir di hadapan mukhatab, maka disebut dengan al-ahdil huduri. Kemudian al-jinsi ini dibagi tiga, ada yang disebut dengan al-hakikoh atau al-jinsi, apabila al ini murni menjelaskan mafhum dari suatu lafaz tanpa melihat individunya, ya, tanpa melihat individunya. Kemudian al-jinsi ini disebut dengan al-ahdi dzihni apabila al tersebut, ya, menjelaskan mafhum suatu lafaz namun yang ada pada satu individu yang tak tertentu, ya, yang tak tertentu. Seperti contoh walaqad amurru 'alal la'im, ya. Ada yang disebut dengan al-jinsiyah, ya, lil istighraq. Kapan disebut dengan lil istighraq? Apabila al tersebut, ya, bertujuan menjelaskan mafhum dari suatu lafaz, namun mafhum itu yang ada pada seluruh individunya, seluruh individu dari lafaz tersebut. Misalnya, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Di sini al-insan, ya, alnya disebut dengan lil istighraq. Demikian penjelasan mengenai al-ta'rif ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.